Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi struktur aljabar, yaitu tentang grup. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu grup. Suatu himpunan tidak kosong G merupakan suatu grup jika dalam operasi misalkan stir, ya kita misalkan seperti ini, stir, ini adalah lambang stir. Dan unsur-unsur dalam G memenuhi syarat. Nah, kita masuk ke dalam syarat-syarat dalam grup. Yang pertama, bersifat tertutup pada operasi stir. Setiap A elemen A, B elemen G, maka A stir B sama dengan C, di mana C elemen G. Kemudian, operasi stir bersifat asosiatif pada setiap A, B, C elemen G berlaku A stir B stir C sama dengan A stir B stir C. Yang ketiga, adanya anggota G yang merupakan identitas, yaitu terdapat unsur E elemen G sedemikian hingga di mana A kali E sama dengan E kali A sama dengan A. Artinya di sini identitas itu adalah setiap elemen-elemen di dalam G jika kita kalikan dengan identitas akan menjadi dirinya sendiri atau tetap perkalian dengan elemen G tersebut. Kemudian yang keempat, setiap anggota G memiliki invers. Untuk setiap A elemen G terdapat A invers elemen G juga, di mana A invers kali A sama dengan A kali A invers sama dengan E, yaitu di mana di sini jadi jika ada suatu elemen dalam G dikalikan dengan inversnya dia akan menghasilkan identitas atau E. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh subgrup. Contoh grup. Di sini soalnya adalah misalkan misalkan himpunan G sama dengan -1, tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian biasa. Oke, kita akan masuk ke dalam penyelesaiannya. Kita buat di sini penyelesaian. Kita masuk ke dalam penyelesaian. Di sini kita ketahui dulu bahwa G sama dengan -1 dan 1. Kita masuk dari syarat-syarat tadi, kita masuk ke dalam yang bersifat tertutupnya terlebih dahulu. Tertutup, dia bersifat tertutup karena kita lihat bahwa -1 dikali 1 sama dengan -1, artinya dia elemen G. Kemudian kita kali lagi 1 dikali -1 sama dengan -1, elemen G juga. Dan 1 dikali 1 sama dengan 1, elemen G. -1 dikali -1 juga sama dengan 1, artinya dia juga elemen G. Dia masih terdapat di dalam seputaran ini semua. Oke, sekarang kita masuk ke sifat atau syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi adalah asosiatif. Nah, kita masuk ke syarat yang kedua, asosiatif. Kita lihat di sini, kita misalkan dulu, kita ambil sebarang nilai G, misalnya A sama dengan -1, B sama dengan -1, dan C sama dengan 1. Dia itu semua adalah elemen G. Maka di sini kita misalkan dia asosiatif. Di sini kita bikin A sama dengan -1, B sama dengan -1, C sama dengan 1. Maka A kali B kali C sama dengan -1 dikali -1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita bikin A dikali B dikali C sama dengan -1 dikali -1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, artinya dia di sini kita lihat bahwa dia terbukti bersifat asosiatif, maka G itu adalah asosiatif. Kemudian kita masuk ke dalam yang ketiga, syarat yang ketiga, yaitu adanya elemen identitas. Nah, kita ketahui di sini bahwa identitas terhadap perkalian itu adalah 1. Jadi E sama dengan 1 karena dia identitas terhadap perkalian.
kita ambil sebarang nilai dari G. Misalkan min 1, itu kan elemen dari G. Sehingga min 1 dikali identitas dikali E atau dikali 1 sama dengan identitas dikali min 1 sama dengan min 1. Nah, kemudian kita misalkan lagi, kita ambil nilai dari G yaitu 1. 1 dikali E sama dengan E dikali 1 sama dengan 1. Nah, di sini terbukti bahwa identitasnya berlaku. Jadi G itu mempunyai identitas. Kemudian kita masuk ke dalam syarat yang keempat. Syarat kita yang keempat tadi adalah dia harus memiliki inverse atau adanya inverse. Nah, sekarang kita masuk ke syarat keempat itu, yaitu inverse-nya. Kita ambil sebarang nilai dari G. Kita misalkan min 1. Dia elemen G. Kita pilih min 1. Jadi di sini min 1 dikali min 1 sama dengan 1 sama dengan identitas atau E. Jadi maka kita lihat di sini inverse dari min 1 sama dengan min 1. Karena inverse itu adalah ketika kita mengkalikan suatu elemen di dalam G dengan inverse-nya, kita akan menemukan identitas. Jadi inverse dari min 1 adalah min 1. Karena identitas tadi sama dengan, karena sudah kita ketahui identitasnya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kita kalikan 1 dengan 1 untuk melihat apakah memang dia memiliki inverse. 1 dikali 1. Tadi E sama dengan 1 dikali 1 sama dengan identitas. Nah, jadi di sini inverse dari 1 sama dengan 1. Terbukti bahwa dia memiliki inverse. Nah, setelah kita melihat ini, kita ketahui bahwa syarat-syarat dalam grup telah terpenuhi dalam G tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa G adalah grup. Oke, kesimpulan G grup. Nah, kita akan masuk ke dalam teorema. Dalam teoremanya, setiap grup siklik merupakan grup abelian. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa grup siklik itu adalah grup abelian atau komutatif. Karena kita ketahui bahwa grup abelian itu komutatif, bersifat komutatif. Sekarang kita masuk di penyelesaiannya. Nah, tadi kita diketahui dari soal kita, yaitu setiap grup siklik merupakan grup abelian atau komutatif, maka diketahui G itu terhadap operasi apapun atau sama dengan ter adalah grup siklik. Nah, kemudian kita ambil G sama dengan A, di mana A itu adalah elemen dari G. Kemudian setelah ini kita ambil sebarang X, Y elemen G. Karena tujuan kita di sini adalah menunjukkan bahwa X dan Y ini nanti bersifat komutatif, atau XY sama dengan YX begitu. Itu tujuan kita. Kemudian kita masuk sebarang X, Y, dia elemen G. Maka kita operasikan X dan Y ketika sebelum itu kita misalkan dulu X sama dengan A pangkat M, kemudian Y sama dengan A pangkat M. Nah, di sini kita operasikan X, Y sama dengan A pangkat M kali A pangkat M. Nah, ketika perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkat dijumlahkan A pangkat M tambah N. Kemudian dapat kita lihat bahwa M tambah N itu bersifat komutatif. Penjumlahan bilangan itu bersifat komutatif. Jadi M dan N itu dimana M dan N elemen bilangan bulat. Nah, karena bilangan bulat bersifat komutatif secara penjumlahan, jadi kita bisa menuliskan A pangkat N tambah N. Kemudian setelah ini
sini kita jabarkan kembali A pangkat N tambah M ini. Nah, yaitu dengan A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Tadi kan di atas X, Y sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Maaf, salah. Di sini maksudnya tadi kita sudah mendapat bahwa A pangkat N tambah M dari sifat komutatif yang saya bilang tadi. Jadi kita jabarkan A pangkat M kali A pangkat M. Nah, tadi dia di awal bentuknya X kali Y. Kemudian kita ketahui tadi bahwa Y itu A pangkat M itu adalah Y dan A pangkat M itu adalah X. Nah, di sini terbukti bahwa dia bersifat komutatif. Jadi terbukti bahwa grup siklik sama dengan atau merupakan grup abelian, tetapi belum tentu grup abelian atau komutatif itu adalah siklik. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman mengerti. Kita akan masuk ke dalam contoh subgrup. Z merupakan himpunan bilangan bulat dan Z dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Nah, di sini kita akan melihat yang menjadi pertanyaannya adalah himpunan bilangan bulat H sama dengan 3Z adalah himpunan bilangan bulat kali 3. Tunjukkan bahwa H subgrup dari Z. Maaf, pas ini salah tulis. Tunjukkan bahwa H subgrup dari Z. Sekarang kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Di sini kita ketahui bahwa H subset dari Z dan H tidak himpunan kosong. Karena Z positif itu adalah grup, maka A tambah B elemen H. Ini yang pertama harus kita ketahui. H itu subset dari Z dan H tidak himpunan kosong, di mana Z dengan operasi penjumlahan adalah grup dan karena Z dengan operasi penjumlahan adalah grup, kita dapatkan A tambah B adalah elemen dari H. Nah, sekarang kita misalkan A inverse sama dengan C. Tadi sudah kita dapat untuk yang sifat tertutupnya. Kemudian sekarang kita misalkan bahwa A inverse itu sama dengan C, di mana tadi kita ketahui bahwa A sama dengan 3K. Di atas tadi kita ketahui bahwa A sama dengan 3K. Lalu kita misalkan A inverse sama dengan C, sehingga A tambah A inverse sama dengan 3K ditambah C sama dengan 0. Karena nanti dia identitas terhadap penjumlahan itu adalah 0. Dan karena A tambah A inverse itu pasti dia 0, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi. Jika elemen suatu grup kita jumlahkan dengan atau kita operasikan dengan inverse-nya, dia akan menghasilkan identitas. Nah, jadi di sini sama dengan 0, yaitu identitas terhadap penjumlahan. Lalu kita lihat di sini, maka C sama dengan min 3K dari yang ini. C sama dengan min 3K, sehingga C sama dengan 3 kali min K. Dengan min K itu adalah elemen bilangan bulat. Kita tahu dia adalah bilangan bulat negatif. Jadi A inverse sama dengan C. A inverse sama dengan C elemen dari H. Nah, di sini telah terbukti bahwa H adalah subgrup dari Z. Oke. Nah, sampai di sini saya harap